Malam teman-teman. Di sini saya Rosidino Aditya Arsenal dari sistem komputer akan mempresentasikan alat penghitung volume bensin dalam reservoir SPBU dengan sensor ultrasonik berbasis microcontroller Atmega 16. Abstraknya nanti sistem monitoring penyediaan SPBU di saat ini banyak digunakan. Ini terdapat kendala yang sering dihadapi karena menggunakan sistem otomatis monitoring pengukur level ketinggian BBM di dalam tangki menggunakan garis ukur atau galon besi. Petugas saat ini telah dirancangkan mengukur level ketinggian menggunakan aplikasi gelombang ultrasonik dengan berbasis microcontroller. Sistem alat terdiri dari sensor ultrasonik dan rangkaian elektronik microcontroller Atmega 16. Lompatin aja. Ini dari review penelitian. Alat controller dan model tendon air menggunakan microcontroller AVR dan ultrasonik. Ini nanti jadinya akan menggunakan monitoring tendon air dengan menggunakan microcontroller AVR dan ultrasonik. Cara kerjanya nanti sistem ini menggunakan sensor ultrasonik sebagai pengukur level air dalam tendon. Selanjutnya hasil dari pengukur level air dia jadikan input untuk kemudian dibaca oleh microcontroller Atmega 16 yang berfungsi untuk proses data dan menghasilkan keluaran untuk ditampilkan pada display LCD. Media pemantau gelombang ultrasonik ini menggunakan air. Jadi ini nanti tipe sensornya menggunakan ultrasonik, tipe kontrolernya memakai Atmega 16, media pantunya menggunakan air sama bensin. Bahasa programan kita pakai Bascom AVR. Hasil outputnya nanti di LCD. Cara kerja sensor ultrasonik nanti adalah alat elektronika yang kemampuannya bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Sensor ini terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang dinamakan transmitter dan penerima ultrasonik yang disebut receiver. Ini nanti digunakan untuk mengukur gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu nanti adalah gelombang mekanik yang memiliki ciri-ciri longitudinal dan biasanya memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Kita lompatin. Nah ini nanti transmitternya, lalu ini receivernya. Dan nanti juga pakai microcontroller 16. Nanti ada Atmega 16. Adalah microcontroller CMOS 8-bit daya rendah berbasis excitator RISC. Reintroduksi dikerjakan pada satu siklus clock. Atmega 16 mempunyai throughput mendekati 1 MIPS per MHz. Hal ini membuat Atmega dapat bekerja dengan kecepatan tinggi walaupun dengan penggunaan daya rendah. Ini gambar Atmega 16-nya. Dan nanti juga ada LED untuk memancarkan lampunya. Dan LED udah tahu LCD displaynya. Nanti LCD-nya adalah model penampil yang banyak digunakan karena tampaknya menarik. Nanti kita pakai tipe M1632 karena harganya cukup murah. Dan nanti ada Bascom ya untuk bahasa pemrogram basic compiler berbasis Windows untuk microcontroller keluarga. VR merupakan pemrograman dengan bahasa tingkat tinggi basic yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh MCS Elektronika sehingga dapat dengan
mudah dimengerti atau diterjemahkan. Dengan program AVR dapat bekerja kemudahan untuk membuat program software mekanik seperti program simulasi yang sangat berguna untuk melihat simulasi hasil pemrograman yang telah kita buat. Nanti ada metode atau penelitiannya, pendekatan penelitiannya nanti kita lompatin. Nah, ini nanti ada deskripsi kebutuhannya yang perlu digunakan ya dalam hardware. Kita butuh sistem kontrol yang meliputi LCD 2x16, microcontroller Atmega 16, resistor 4,7 dan satu switch, kapasitor 100 nV, 10 nF, 22 nF, sama LED RAM, sensor ultrasonik, buzzer, relay, downloader, power supply 12 volt, laptop atau komputer PC yang bisa menjalankan Proteus. Untuk software-nya kita butuh software Proteus sebagai simulasi proyek dan pengujian, software Bascom AVR yang digunakan untuk pembuatan bahasa pemrograman. Untuk rancangan device, blok diagram sistemnya ini. Jadi ultrasonik nanti masuk ke controller Atmega. Satu daya atau power supply ini nanti yang digunakan untuk sumber listrik masuk ke Atmega juga. Dan nanti Atmega akan menampilkan display LCD dan juga buzzer. Ini ada ilustrasinya. Cara kerjanya nanti adalah pengujian ulang pada alat penghitungan volume bensin otomatis berdasarkan komputer. Nah, ini menggunakan Atmega nanti ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari spek ini kita uji. Ini sensor. Ini ada bensin. Sensor ultrasonik merupakan sensor untuk berjalan deteksi benda atau zat yang menjadi penghalang untuk memantulkan sinyal sensor yang dikirimkan transmitter dan terima oleh receiver sensor. Kemudian data tersebut dikirimkan pada microcontroller Atmega 16. Pada microcontroller Atmega 16 inilah daya tersebut dibaca dalam bentuk logic yang kemudian data tersebut diproses. Hasil dari proses ini kemudian ditampilkan pada LCD display. Nanti untuk hasil pengukuran, untuk mendapatkan hasil yang baik dan hasil rancangan yang baik sangat dibutuhkan perhitungan yang detail mengenai beberapa hal. Termasuk salah satu yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi dan karakteristik komponen. Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui kehandalan dari sistem dan untuk mengetahui apakah alat sudah sesuai dengan perencanaan. Pengujian pertama-tama dilakukan secara terpisah dan tidak dilakukan dalam sistem secara keseluruhan. Ini penghitungan volume, kita gunakan rumus volume silinder karena tadi tabel itu selalu silinder. Luas untuk menghitung volume silinder adalah luas alas kali tinggi. Ini pengujian terhadap air, ada tabelnya. Analisa hasil pengukurannya. Yang dulu pengujian terhadap bensin, pengukuran kedua dilakukan terhadap bensin sebagai media untuk mengukur jumlah volumenya dalam sebuah tabung dan didapatkan data pada tabel sebagai berikut. Tabel ini tadi.
Nah, lanjut. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ultrasonic mampu mengukur jarak dan volume bensin dalam tabung dengan ketelitian yang cukup baik. Walaupun ada kesalahan, itu pun hanya sedikit. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya dapat digambarkan dalam grafik perhitungan volume. Ya, ini tadi volume. Untuk analisa hasil pengukuran, berdasarkan hasil pengukuran volume kedua zat di atas, yaitu pada zat air dan zat bensin atau petroleum, didapatkan hasil bahwa air mempunyai kandungan zat pemantul gelombang ultrasonik yang berbeda daripada kandungan zat pemantul gelombang ultrasonik pada bensin. Makin rendah kerapatan atau density zat pemantul gelombang ultrasonik, maka makin besar pula kesalahan relatif maksimum alat ukur jarak atau ketinggian ini. Bensin, kesalahan relatif maksimumnya adalah 15%. Kerapatan alias massa jenis merupakan perbandingan massa terhadap volume zat. Berikut adalah jalan tabel kerapatan density ini. Zat air ada plus pada zat padat untuk S, aluminium, besi, dan baja. Untuk zat gas, untuk sarannya rancangan ini menggunakan botol saat mega ya, yang mempunyai memori 16 KB. Kedepannya bisa dikembangkan menggunakan botol yang mempunyai memori lebih besar. Rancangan ini menggunakan sensor SRF 04 yang mempunyai daya jangkau ukur sampai 300 cm. Jadi bensinnya nanti bisa diukur sampai 300 cm. Adapun mesin itu bisa dikembangkan dengan menggunakan sensor SRF 05 yang mempunyai daya jangkau ukur yang lebih besar dan digunakan pada tandem yang lebih besar. Sistem ini harus menggunakan luas atau dulu menggunakan menghitung volume air dalam tandon. Selanjutnya pada penelitian lain bisa dikembangkan bagaimana volume bisa dihitung tanpa harus mengetahui luas alas lebih dahulu. Masih belum tersedianya standarisasi keamanan untuk penggunaan alat penghitungan volume bensin dalam tabung reservoir, sehingga diharapkan kedepannya bisa ditemukan cara penggunaan aman tabung reservoir. Jadi ini belum tentu aman. Oleh karena itu, bensin memiliki kecepatan kerapatan yang rendah sehingga kurang baik sebagai pengatur. Maka perlu direncanakan suatu sistem sensor sedemikian sehingga pada permukaan tersebut terdapat material padat yang dapat mengikuti gerak naik turunnya permukaan bensin. Kesimpulannya, sensor ultrasonik yang biasanya digunakan untuk mengukur jarak dapat digunakan untuk menghitung volume bensin dalam sebuah tabung. Untuk menghitung volume dalam sebuah tabung dapat menggunakan rumus volume tadi ya, luas alas kali tinggi, di mana luas alas harus diketahui lebih dahulu, yaitu dengan menggunakan nilai-nilai jari tabung dengan nilai pi tadi ya. Untuk sistem dapat mengambilkan nilai volume dalam 1 liter dan status pesan pada LCD. Jadi bisa ditambahkan dalam LCD serta memberikan peringatan dengan menyalakan buzzer. Jadi nanti kalau sudah terlalu penuh, buzzer akan menyala ya lampu merah. Ketika volume telah mencapai batas yang telah ditentukan yaitu 4 liter dan 5 liter. Jadi kalau sudah 5 liter maka lampu akan menyala. Sekian dari saya Rosidona Rita Arsenal dari Sistem Komputer. Nomor absen NIM 2020 23 009. Terima kasih.